Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena konsleting listrik, pabrik kardus ludes bahkan ambruk rata dengan tanah. Bandung Barat terkepung banjir, puluhan rumah dan ruas jalan terendam hingga ketinggian mencapai 1 meter. Ditinggal umroh oleh mertua, seorang menantu nekat membobol rumah mertua lalu mencuri perhiasan dan uang tunai bersama mantan pacarnya. Diduga karena konsleting listrik pabrik kardus di kawasan Jalan Cibolerang, Kelurahan Margahayu Utara, Kota Bandung, ludes hingga ambruk rata dengan tanah. Selain bangunan pabrik, api juga menghanguskan 2 unit mobil. 112. Pabrik kardus ini ludes setelah dilanda kebakaran hebat Sabtu dini hari. Banyak bahan mudah terbakar membuat api sulit terbendung sehingga dengan cepat membesar dan merembet. Karyawan pabrik panik dan tidak bisa berbuat banyak. Besarnya kobaran api menyebabkan pabrik di kawasan Jalan Cibolerang, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung ambruk rata dengan tanah. Akibatnya puluhan ton bahan produksi kardus dan mesin tidak bisa terselamatkan. Bahkan 2 mobil yang terparkir di area pabrik tidak luput dari amukan si jago merah. Menurut saksi mata yang juga karyawan pabrik, api bersumber dari percikan korsleting listrik lalu merembet ke bagian dalam pabrik yang penuh dengan kertas karton sehingga api cepat berkobar besar. Oh, soalnya lagi tidur, pada tidur semua. Nah, pas tahu-taunya orang di luar pada bilang kebakaran, saya baru keluar. Baru keluar. Pas di luar saya lihat ya di belakang langsung udah menyala api besar gitu di tengah-tengah di dalam pabrik. Ledakan. Oh, ada ledakan. Ya pertamanya sebelum mati listrik ada ledakan, tapi nggak gede sih. Dikira itu listrik biasa aja gitu, aliran biasa gitu matinya. Apa aja yang terbakar? Yang kebakar ada 2 mobil, yang 1 Fuso, yang 1 SS. Yang saya lihat ya mesin produksi, semua bahan-bahan baku lah, bahan baku buat kardus. Proses pemadaman butuh waktu lama karena seluruh bahan dalam pabrik rata-rata barang mudah terbakar. Beruntung musibah ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dua ruangan sekolah SMK swasta di Sukaresmi Tanah Sereal, Kota Bogor, ludes terbakar. Belasan komputer, laptop, hingga arsip ijazah para siswa habis terbakar. Api dengan cepat menyambar dari lantai 2 Sekolah SMK Informatika Global Nusantara di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kebakaran pada Sabtu pagi membuat panik warga karena posisi bangunan sekolah dekat dengan area permukiman. Warga pun langsung berupaya memadamkan api sebelum akhirnya petugas damkar mengerahkan 7 unit armada ke lokasi kebakaran. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan. Akibat kebakaran ini sejumlah aset sekolah seperti belasan komputer, laptop, dan arsip ijazah para siswa pun ludes terbakar. Itu di atas, cuman di dalam belum keluar. Waktu pas ibu ngeliat mah dilihat dari kaca, pertama kan bunyi pletrek kayak gitu. Terus kirain ibu apa, pas dilihat dari kaca api udah gede banget di dalam. Terus ibu gimana? Ya ibu langsung buka pintu teriak-teriak minta tolong, kebakaran, iya. Jadi semua pada keluar, Pak Haji langsung lari ke kidul. Ini si teteh ini pada keluar semua. Itu udah dalam keadaan apinya sudah membesar. Itu warga-warga sedang membantu menyiram airnya. Hanya saja kan posisi kebakarannya ada di atas. Posisi kebakaran di atas. Itu api sudah besar. Nah, ini ruang kelas untuk berapa? Ini ada kelas 11 sama kantor. Satu. Jadi ada 2 ruang. Katanya ada komputer semua ya? Iya, ada PC yang nyala itu 5. Terus ada PC lainnya yang sudah tidak nyala, itu ada sekitar 10. Sama Chromebook juga, laptop Chromebook.
itu ada 15, itu semuanya hancur. Kondisi ini pun membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah terpaksa diliburkan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Banjir akibat luapan Sungai Citarum masih menggenangi ratusan rumah warga di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Meski aktivitas terganggu, warga masih tetap bertahan di lokasi banjir. Telah 2 hari, kondisi banjir di Kampung Bojongasi, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung belum surut. Warga akhirnya harus menerobos genangan banjir di lorong gang untuk tetap bisa beraktivitas. Banjir akibat luapan Sungai Citarum masih menggenangi sedikitnya 250 rumah dengan ketinggian mencapai 1 meter. Akses jalan ke permukiman warga pun terlihat masih terputus, sehingga tidak ada kendaraan yang bisa melintas. Meski aktivitas warga terganggu, masyarakat sekitar masih tetap bertahan di lokasi banjir, termasuk mereka yang berjualan. Ketinggian air masih terus bertambah sampai subuh jam 3, jam 4 masih bertambah. Kemungkinan hari ini juga masih bertambah, cuman sedikit. Kalau di sini ada berapa rumah sih yang terendam? Ratusan ya? Ada ratusan banyak ini. Pak RT, ini air dari kota ya Pak RT? Ini dari kota, kalau dari Citarum kan udah aman lah ya. Ini dari kota, soalnya jalan satu-satunya solusinya menurut saya. Jadi dibangun polder di BBS. Kalau dibangun polder, otomatis yang dari kota ke BBS bisa ke Sedot, Citarum. Oke, di sana ya. Ya, Di sini udah ada polder kan? ada, cuman kecil kan. Ya. Cuman kapasitas air kan tinggi di sini masih banyak. Curah hujan tinggi, banjir kiriman di wilayah hulu seperti kawasan Lembang dan Kota Bandung membuat debit air di sejumlah penampungan meluap dan membanjiri rumah warga di bantaran Sungai Citarum. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di Kota Cimahi mulai surut Sabtu pagi. Namun banjir menyisakan sampah sehingga mengganggu pemandangan kota. Kota Cimahi tidak seindah sebelumnya, usai diterjang banjir. Sampah yang terbawa banjir berserakan kemana-mana. Tumpukan sampah juga terlihat di sepanjang trotoar jalan, sehingga mengganggu keindahan dan menyebabkan bau tak sedap. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi langsung turun tangan membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat saluran aliran Kali Ciputri di Jalan Mahar Marta Negara Kota Cimahi. Berbagai jenis sampah termasuk batang kayu hingga bangkai binatang terbawa arus deras air saat curah hujan tinggi. Luapan banjir ke badan jalan ikut membawa sampah-sampah. Apalagi selain curah hujan tinggi, sampah-sampah ini juga terbawa banjir kiriman. Tiap ada hujan gitu, banjir terus dikubur. Berarti ini memang karena sampah atau gimana? Atau alirannya deras Pak dari hulunya Pak? Memang alirannya deras, jadi salokannya kurang itu, terlalu memuaskan itu salokannya. Kurang lebar juga. Kurang lebar. Pak, ini sering terjadi Pak kalau memang hujan deras Pak dari hulunya memang mengalir cukup deras juga Pak ya? Iya, memang sering terjadi kalau hujan itu terus banjir Pak. Masyarakat harus menjaga kebersihan dan banjirnya ke sampahnya gitu. Iya. Kalau hujan jangan sampai dibuang ke salokan gitu. Iya. Ini jelas kalau hujan dibuang ke salokan Pak ini. Akhirnya. Selain di Kota Cimahi, tumpukan sampah pasca banjir juga terjadi di Jalan Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya, ruas jalan terendam banjir akibat air meluap dari drainase. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung Barat sehingga menggenangi ruas jalan bahkan tebing longsor. Akibat banjir, 10 rumah dilaporkan rusak. Suasana mencekam melanda kawasan Lembang di Kabupaten Bandung Barat Sabtu sore. Warga berteriak kepanikan melihat derasnya terjangan banjir bandang ke arah permukiman. Banjir bandang datang setelah kawasan Lembang diguyur hujan lebat.
Tingginya intensitas hujan menyebabkan air meluap dan menerjang rumah-rumah warga sehingga bagian rumah rusak berat. Banjir bandang juga terpantau di wilayah Cipongkor. Bahkan tebing setinggi 150 meter longsor dan menutupi areal persawahan. Sebanyak 10 rumah warga nyaris ikut tertimbun sehingga seluruh keluarga memilih mengungsi karena takut longsor susulan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat mendata banjir bandang dan longsor terjadi di 6 titik, yakni di kawasan Lembang, Cipongkor, Batu Jajar, Sindangkerta, dan Nampri. Beruntung tidak jatuh korban jiwa, namun 10 rumah dilaporkan rusak. Berdasarkan hasil laporan dari pemerintah desa setempat atau kecamatan setempat, terdapat kejadian ini ada di 6 kecamatan, diantaranya Kecamatan Lembang, Sindangkerta, Cisarua, Ngamprah, Parongpong, dan Lembang. Terus akibat dari kejadian ini mungkin itulah akibat dari intensitas hujan yang sangat luar biasa. Selain karena curah hujan tinggi, banjir bandang juga dipicu longsor di kawasan hulu. Seperti Lembang, banjir juga diperparah karena daya serap berkurang. Ini adalah dampak alih fungsi lahan di areal perbukitan dengan maraknya bangunan wisata. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.